Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Indah Oktavianti dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai teks khusus dalam bentuk formulir isian. Yang mana beberapa poin yang bakal saya jelaskan di sini adalah yang pertama mengenai pengertian apa itu teks khusus dalam bentuk formulir isian itu sendiri. Yang kedua adalah karakteristiknya. Yang ketiga adalah jenis-jenisnya. Yang keempat adalah contoh dari bentuk teks khusus dalam formulir isian itu sendiri. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu teks khusus dalam bentuk formulir isian. Teks khusus dalam bentuk formulir isian sendiri merupakan sejenis dokumen isian dalam bentuk cetak maupun online yang digunakan untuk menulis atau memasukkan biodata individu, biodata organisasi, data perbankan, data perusahaan, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kepentingan individu maupun kepentingan pribadi. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang ingin membuat KTP atau kartu keluarga, nah mereka harus mendaftarkan diri dulu dengan cara mengisi form atau formulir yang disediakan oleh kantor, lurah, ataupun instansi di mana mereka ingin membuat KTP atau kartu keluarga tersebut. Selain itu, formulir isian juga dapat kita jumpai pada saat kita ingin mendaftar kerja, melamar kerja, atau mendaftar sebagai mahasiswa baru, atau mendaftar berobat ke rumah sakit, atau booking hotel, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari teks khusus dalam bentuk formulir isian. Yang pertama adalah mempermudah orang mengisi dan mendistribusikan data secara mudah. Yang kedua adalah perintah tentang isian harus tegas dan tidak membingungkan. Yang ketiga adalah pertanyaan harus singkat sehingga orang yang mengisi formulir tersebut tidak perlu menjawab secara panjang lebar. Yang keempat adalah formulir isian untuk kategori tertentu harus beragam bentuknya sehingga mempunyai jawaban yang tidak bertele-tele. Sebagai contoh, misalnya jenis kelamin. Nah, aplikan atau orang yang mengisi form tersebut tidak perlu memberi jawaban panjang lebar karena cukup karena sudah tersedia dua pilihan. Misalnya ketika pertanyaan tentang jenis kelamin, yang pertama laki-laki atau perempuan, nah mereka tinggal memilih salah satu dari itu. Itu untuk jawaban simpelnya. Contoh yang lain, misal agama, sudah ada pilihan biasanya. Yang ketiga pekerjaan, sudah ada pilihan juga, dan lain sebagainya. Yang kelima, formulir berbasis online harus menyediakan field periksa ulang, dalam istilah re-exam, untuk menghindari kesalahan data dalam formulir sebelum diserahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis formulir isian, yang mana jenis-jenis dari formulir isian itu sangat banyak, dan saya hanya akan menjelaskan beberapa saja di sini. Yang pertama itu jenisnya ada School Registration Form, yang mana ini biasanya digunakan ketika seseorang ingin mendaftarkan diri ke sekolah tertentu. Yang kedua ada University Registration Form. Sama fungsinya adalah ketika seseorang yang mendaftar ke sebuah universitas, mereka juga harus mengisi atau mengisi data diri di form yang sudah disediakan. Nah, yang ketiga ada medical form. Ketika orang ingin check up ke rumah sakit atau berobat, mereka juga data diri mereka juga diperlukan di rumah sakit, sehingga formulir isian juga bisa kita temui di sana. Yang keempat ada hotel registration form. Sama, ketika seorang yang booking hotel, mereka juga harus mendaftarkan diri mereka tersebut sebelumnya. Yang kelima ada bank credit application form. Ketika seorang ingin membuat credit card atau dan lain sebagainya, itu juga mereka perlu mengisi formulir pribadi mereka atau data pribadi mereka. Yang keenam adalah restaurant reservation form, yang mana beberapa restoran mungkin menyediakan jasa pesan atau memesan tempat, yang mana untuk pemesanan tempat kita juga perlu memesan terlebih dahulu, registrasi, dan juga mengisi beberapa formulir atau identitas yang diperlukan untuk pemesanan, seperti itu. Selanjutnya adalah saya akan menunjukkan beberapa contoh teks dalam bentuk formulir isian yang bisa kita temui di beberapa tempat. Yang pertama itu ada gambar, bisa kita lihat gambar tersebut. Gambar pertama adalah room reservation form. Di sana ada beberapa identitas yang perlu kalian masukkan, seperti name, address,
date of arrival, time of arrival, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada contoh form isian yang bisa kita temui di bank seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah field trip permission slip. Di sini kita juga akan menemui beberapa data yang perlu kita masukkan seperti transportation, arrival time, entrance fee, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada event registration form. Di sini bisa kita lihat juga beberapa data yang diperlukan dalam form ini adalah seperti first name, surname, title, mailing address, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada contoh dinner reservation form. Dinner reservation form kalian juga bisa lihat sendiri beberapa identitas atau data yang diperlukan juga bisa kalian lihat langsung. Yang selanjutnya adalah application form. Ini bisa digunakan yang mana ini biasanya digunakan untuk mendaftar pekerjaan. Nah, kalian juga bisa melihat beberapa pertanyaan yang diperlukan atau beberapa data yang diperlukan dalam formulir tersebut. Baiklah, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya mengenai materi teks khusus dalam bentuk formulir isian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.